Suriah, sebuah negara di Timur Tengah yang baru-baru ini dihebohkan karena rezim keluarga bernama Assad yang memerintah sejak tahun 1971, akhirnya berhasil dilengsarkan pada Desember 2024. Hafez al-Assad mengambil alih kekuasaan pada tahun 1971 dan memerintah Suriah dengan tangan besi. Dinastinya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Bashar pada tahun 2000. Peristiwa ini sangatlah kontroversial karena pada saat itu Suriah memiliki aturan kalau seorang pemimpin negara haruslah minimal berusia 40 tahun. Namun melalui koneksi rezim ke parlemen, aturan itu dapat langsung berubah dan memberi jalan kepada Bashar al-Assad untuk menjadi kepala negara pada usia 34 tahun. Selama bertahun-tahun pemerintahan Suriah terkenal dengan praktek politik yang penuh dengan korupsi. Walau ekonomi mereka sempat naik karena penjualan minyak bumi, namun hal itu hanya memperkaya orang-orang tertentu dalam pemerintahan saja. Selama puluhan tahun masyarakat Suriah hidup miskin namun tetap sabar dengan rezim Assad karena paling tidak negara ini tidak mengalami perang di bawah pemerintahan Assad. Namun hal itu segera berubah sejak pecahnya perang saudara menjadi 5 kelompok utama. Koalisi pemberontak anti pemerintah menguasai wilayah di utara dan beberapa bagian selatan. Di atas mereka, ada milisi yang didukung Turki. Dan di timur, milisi yang dipimpin Kurdi. Di tenggara, sisa-sisa kelompok teroris, ISIS, dan sebagian besar wilayah yang dikuasai pemerintahan Assad. Pemerintahan Assad selama ini berkuasa karena dukungan dua negara, yaitu Iran dan Rusia. Pada puncak perang saudara, Iran mengerahkan beberapa milisi untuk berperang demi Assad. Milisi terkuat, Hezbollah, tetap berada di Suriah untuk melindunginya. Rusia juga membantu dengan melakukan berbagai serangan udara terhadap pemberontak dan mempertahankan beberapa pangkalan militer. Assad memang memiliki tentara, tetapi karena praktek korupsi yang tidak terkendali, tentaranya terhitung lemah dibandingkan kekuatan lawan. Tanpa Iran dan Rusia, Assad hanya memiliki sedikit kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada tahun 2023, sebuah peristiwa memicu rangkaian kejadian yang menyebabkan kejatuhannya rezim Assad di Suriah. Pada 7 Oktober, sebuah milisi yang didukung Iran, Hamas, menyerang Israel. Israel merespons tidak hanya terhadap Hamas, tetapi juga terhadap milisi-milisi yang didukung Iran. Di Suriah, Hezbollah, dan bahkan Iran sendiri melemahkan seluruh jaringan sehingga mereka tidak lagi dapat melindungi Assad. Rusia juga terganggu karena telah mengerahkan sebagian besar militernya untuk invasi ke Ukraina. Ini memberi pemberontak di Suriah kesempatan untuk menyerang pemerintahan Assad. Saat pemberontakan semakin besar dan mendekati Damaskus, Assad tidak lagi memiliki bantuan dari Iran dan Rusia karena serangkaian peristiwa di atas dan para pasukannya juga menyadari akan hal itu. Beberapa dari mereka dilaporkan mengganti seragam militer mereka dan segera melarikan diri. Assad sendiri langsung melarikan diri ke Moskow sebelum para pemberontak mencapai Damaskus. Pemimpin yang berhasil menggulingkan rezim Assad di Suriah ini bernama Abu Muhammad al-Jolani yang memimpin Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Saat Perang Saudara Suriah dimulai, Jolani membantu membentuk kelompok bernama Jabhat al-Nusrah. Mereka adalah kelompok ekstremis Islamis yang bertujuan mengubah Suriah menjadi sebuah kekhalifahan Islam. Awalnya, Jolani bersekutu dengan kelompok ekstremis lainnya, Al-Qaeda dan sekutunya ISIS. Kemudian pada tahun 2016, dia membentuk kelompok baru, yang dia klaim tidak terkait dengan Al-Qaeda. Setahun kemudian, dia bergabung dengan kelompok-kelompok yang diklaim lebih moderat untuk membentuk HTS. Saat ini, HTS menyebut dirinya entitas independen yang tidak mengikuti organisasi atau partai manapun, termasuk Al-Qaeda. Namun, Amerika Serikat tetap menganggapnya sebagai organisasi teroris asing yang mempertahankan kontak dengan kepemimpinan Al-Qaeda. Saat ini Amerika Serikat masih memiliki pangkalan militer di Suriah yang digunakan untuk melawan ISIS. Presiden Joe Biden menguraikan rencana dukungan Amerika Serikat di Suriah. Namun, Presiden terpilih Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak seharusnya ikut campur dalam urusan Suriah. Saat ini babak baru negara Suriah sedang dimulai. Koordinasi damai antara kelompok-kelompok dan kekuatan asing akan menjadi sebuah tantangan besar.
Tetapi untuk saat ini, warga Suriah di seluruh negeri merayakan sebuah harapan baru untuk pemerintahan yang bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik.